Oke, pada edisi Cangpanah kali ini kita akan sedikit membahas tentang dopamin detox. Nah, dopamin detox ini saya sedikit dapat pengetahuan itu dari jawaban atas pertanyaan di Quora, aplikasi Quora. Jadi sedikit cerita tentang Quora. Quora ini satu aplikasi media sosial juga, tapi lebih kepada membuat pertanyaan dan disertai jawaban di sana. Jadi kita bisa dapat banyak informasi di aplikasi Quora ini. Saya termasuk meluangkan sedikit waktu untuk membaca-baca di Quora ini. Alhamdulillah banyak informasi yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan di sini daripada bermedsos yang hanya scrolling yang sedikit banyak justru membuat kita FOMO. FOMO itu fearing of missing out, atau istilah kerennya itu takut ketinggalan. Jadi sudah ada penelitian itu media sosial yang paling berdampak terhadap FOMO itu yang pertama ya Instagram, yang paling berpengaruh buruk terhadap mental kita. Makanya alhamdulillah dengan adanya Quora ini, jadi waktu kita yang biasanya dihabiskan di media sosial yang tidak bermanfaat sedikit bisa kita alihkan kepada membaca hal-hal yang bermanfaat. Jadi di Quora ini ada pertanyaan menarik, yaitu pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita lebih produktif dalam sehari-hari. Nah, jawaban yang ditulis di sini di Quora ini ya salah satunya ya ini tentang dopamin detox. Nah, jadi dopamin detox ini yaitu mengurangi melakukan hal-hal yang membuat kita ketergantungan, atau bisa kita katakan yaitu puasa melakukan hal-hal yang membuat kita candu. Nah, dopamin itu sendiri yaitu zat atau hormon yang dikeluarkan di otak kita ketika kita senang terhadap sesuatu. Nah, jika kekurangan dopamin ini, maka kita akan mudah tersinggung. Jika berlebihan, juga akan berdampak kepada kecanduan. Dopamin detox ini itu dikembangkan oleh seorang psikiater asal San Francisco yang bernama Cameron Sepah. Jadi di dalam psikologi itu ada dua cara untuk merubah karakter seseorang. Cara pertama yaitu mengubah perilaku, kemudian diikuti oleh perubahan pemikiran. Nah, yang kedua itu ada perubahan pemikiran dan disertai dengan perubahan perilaku. Jadi dopamin detox ini lebih kepada perubahan perilaku sehingga diikuti dengan perubahan pemikiran. Aktivitas seperti aktivitas seperti scrolling di media sosial, kemudian nonton video porno, kemudian rebahan, scrolling WhatsApp dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat, padahal kita lakukan berulang-ulang, bahkan kita sudah berniat untuk keluar dari melakukan itu, tapi terjerumus lagi. Ini merupakan hal-hal yang bersifat kecanduan dan sangat tidak bagus ya untuk kesehatan mental kita dan fisik. Nah, jadi menurut profesor asal Francisco ini, profesor di bidang psikologi ini, ada beberapa metode untuk mendetoks dopamin di dalam otak kita agar tidak candu. Yang pertama, meletakkan benda-benda yang stimulus dopamin kita di tempat yang tidak mudah kita jangkau. Misalnya kita kecanduan ponsel,
maka kita letakkan ponsel-ponsel itu di tempat-tempat yang tidak mudah kita jangkau. Ya setidaknya ya tidak, kalau kita setelah bangun tidur langsung yang kita pegang adalah ponsel, maka kita letakkan sedikit lebih jauh dari tempat tidur. Atau kalau kita hobinya rebahan, itu mungkin bisa, kalau kami di pesantren dulu itu setelah salat subuh semua kasur itu diangkat, dikumpulkan di satu tempat. Makanya setelah salat subuh itu tidak ada lagi yang tidur. Jika ada yang tidur, maka siap-siap untuk kena hukuman. Ini salah satu untuk mendetoks dopamin kita agar tidak kecanduan. Rebahan termasuk ke dalam kecanduan ini. Nah, yang kedua itu melakukan hal-hal yang berlawanan dengan stimulus dopamin kita. Misalnya kita hobi scrolling di Instagram, Facebook, maka kita hentikan itu. Misalnya kita membaca buku selama 10 menit. Nah, dan setelah itu kita hadiahkan reward untuk diri kita sendiri dengan kembali membuka Instagram dan Facebook. Atau misalnya kita hobi rebahan, kita hentikan hobi tersebut dengan berolahraga misalnya selama 10 menit. Jadi melakukan aktivitas-aktivitas yang berlawanan dari yang dapat stimulus dopamin kita secara berlebihan ya. Nah, yang ketiga itu melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dapat stimulus dopamin kita. Ya, misalnya kita hobi Facebook, Instagram, nonton video YouTube dan video-video lainnya, lah. Kita bisa melakukan pemblokiran terhadap akses ke situs tersebut. Nah, ini tentu caranya tidak mudah. Misalnya kita terlalu kecanduan terhadap video lah, kita bisa uninstall VPN misalnya. Nah, walaupun nanti ketika kecanduan kita pasti akan install lagi, tapi setidaknya itu bisa menghambat kita untuk melakukan hal itu lagi. Misalnya lagi kita kecanduan terhadap Instagram atau Facebook, kita bisa melakukan pemblokiran. Jika tidak bisa terhadap pemblokiran, bisa kita lakukan hal-hal yang kira-kira bisa menghambat kita untuk melakukan tersebut, dan akhirnya kita lelah sendiri dan bisa mengurangi aktivitas kita di media sosial tersebut. Ya, mungkin itu beberapa hal ya yang dapat mendetoks dopamin kita agar kehidupan kita lebih produktif dari sebelumnya. Untuk hari ini mungkin sekian dulu tentang materi Cang Panah kita.